Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai angin puting beliung merusak sejumlah bangunan di Purworejo dan Klaten. Perakitan logistik pemilu 2024 baik surat suara dan kotak suara secara serentak dilakukan oleh KPU seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah. Mampir ke Salatiga, jangan lupa mencicipi lezatnya sate suruh. Pemilu 2024 semakin dekat. Komisi Pemilihan Umum Daerah mulai sibuk melipat, menyortir hingga merakit surat suara dan kotak suara. Dalam prosesnya tidak sedikit ditemukan surat suara dan kotak suara yang rusak. Penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 dimulai. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang melibatkan 525 tenaga lepas untuk menyelesaikan seluruh proses dalam waktu 15 hari ke depan. Seluruh tenaga lepas jalani pemeriksaan sebelum memasuki gudang logistik KPU di kawasan industri Candi Semarang. Mereka dilarang membawa barang ke dalam area penyortiran dan pelipatan. Ada kamera pengawas di gudang untuk mengawasi seluruh pelipatan sekitar 6,3 juta lembar surat suara untuk Kota Semarang. Di Demak, KPU menemukan 305 surat suara DPR RI yang rusak dalam simulasi penyortiran dan pelipatan. Selain itu, uji coba ini dilakukan untuk mengukur kecepatan para tenaga lepas dalam menyelesaikan pelipatan surat suara dalam satu hari. Hasil uji coba ini akan digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh surat suara. Sementara terkait surat suara yang rusak, KPU akan menggantinya dari kuota cadangan surat suara. Namun bila jumlah cadangan kurang, pihaknya akan meminta percetakan untuk menggantinya. Tidak berbeda, KPU Kota Pekalongan juga menemukan sejumlah surat suara rusak dalam penyortiran dan pelipatan surat suara, mulai dari yang robek hingga warna tintanya memudar. Surat suara yang rusak akan dimusnahkan. KPU juga menggandeng beberapa warga disabilitas seperti tunadaksa, tunawicara, dan tuli sebagai tenaga lepas yang sebelumnya diberikan pelatihan. Bertempat di gudang KPU, Kompleks Industri Kelurahan Setono, Kota Pekalongan, seluruh tenaga lepas akan melipat sekitar 1,1 juta surat suara. Diperkirakan penyortiran dan pelipatan surat suara akan selesai dalam 9 hari kerja. Selain surat suara, kotak suara juga mulai dirakit. KPU Kabupaten Sragen melibatkan 30 tenaga disabilitas untuk merakit 17.070 kotak suara. Proses perakitan kotak suara dibagi dalam 2 lokasi, yaitu gudang KPU dan gudang milik Bulog di Masaran. Seluruh proses perakitan kotak suara diperkirakan rampung dalam waktu 5 hari. Sementara untuk kotak suara yang rusak akan dipisahkan. Kategori kotak suara rusak adalah tidak ada tulisan KPU dan lubang pengait rusak. KPU Kota Salatiga juga tengah merakit 3.268 kotak suara pemilu 2024. Perakitan di gudang KPU yang terletak di Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, melibatkan 10 tenaga lepas. Mereka diupah Rp1.500 per kotak. Ditargetkan seluruh kotak suara untuk 652 TPS di seluruh Kota Salatiga akan rampung dirakit dalam 5 hari kerja. Perakitan logistik pemilu 2024 lainnya adalah bilik suara dan surat suara. Adapun jumlah surat suara DPR dan DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah diterima masing-masing sebanyak 149.514 surat suara dan surat suara lainnya masih menunggu kiriman. Tim Liputan melaporkan. Sebelum debat ketiga, masing-masing pasangan calon presiden, wakil presiden sibuk berkampanye di berbagai daerah. Tak hanya paslon, partai pengusung juga ikut bersafari politik di Jawa Tengah. Apa saja kegiatan mereka sebelum menghadapi debat ketiga kemarin? Berikut kami rangkum dalam Safari Politik Pemilu 2024.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui para petani di Desa Kutukan, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Usai menyapa, Ganjar menyempatkan diri untuk menabur pupuk bersama para petani. Dialog pun digelar bersama relawan di posko pemenangan relawan Ganjar Bersatu di Kecamatan Blora. Usai dari Blora, Ganjar melanjutkan safari politiknya ke Rembang bertemu nelayan. Di sini paslon nomor urut 3 ini meluncurkan program hutang macet nelayan dihapuskan jika dirinya terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024. Sementara wakilnya Mahfud MD menghadiri sholawatan kebangsaan di Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Demak. Dalam kesempatan ini, Mahfud mengajak masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang sudah memiliki track record kepemimpinan. Tidak hanya capres dan cawapres, partai pengusung juga ikut bersafari politik ke Jawa Tengah. Kali ini partai politik pengusung pasangan presiden dan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Gibran, Partai Amanat Nasional, menyapa masyarakat di Pekalongan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional bertemu warga di Kampung Pesindon, Kota Pekalongan. Dalam safari politiknya, Zulkifli Hasan didampingi sejumlah anggota PAN yang maju dalam pemilihan legislatif. Ia mengenalkan calon anggota legislatif dari partainya sekaligus mengkampanyekan paslon Prabowo Gibran dengan program-programnya yang akan diteruskan dari masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ia juga mengajak warga menjaga kedamaian dan keamanan di masa pemilu. Di Jakarta, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri acara Resolusi Indonesia di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Acara ini digagas oleh politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Selain diisi penampilan The Massive dan Nasar, komika Kiki Saputri dan Ate juga turut meramaikan dengan merosting alias menyerang dengan gaya khas komika pasangan Anies Muhaimin. Meski di-roasting, Anies dan Muhaimin mengaku tak keberatan dan tidak baper. Bahkan baik Anies dan juga Caimin juga mengeluarkan kalimat satir yang membahas soal jalur maju Pilpres tetapi lewat jalur MK dan Paman. Acara ini dihadiri ratusan peserta yang sebagian besar berasal dari kalangan muda. Tim Liputan melaporkan. Ya, Tawangmangu saat pergantian tahun masih jadi tujuan favorit wisatawan. Medan jalan berupa tanjakan berbelok yang curam kerap menyulitkan pengendara yang belum mengenal medan menuju kawasan wisata ini. Kawasan Tawangmangu Karanganyar hingga saat ini masih menjadi tujuan wisata warga untuk menghabiskan liburan pergantian tahun. Arus lalu lintas cukup ramai menuju kawasan wisata ini. Kombinasi ramainya arus lalu lintas dan medan tanjakan curam membuat berbagai kendaraan wisatawan yang pengemudinya belum mengenal medan mengalami kendala. Untuk membantunya, relawan bersama anggota Polsek Temanggung menyiapkan Satgas Ganjal. Berbekal kayu, petugas dan para relawan ini membantu kendaraan yang sempat mengalami kendala ketika melintas di tanjakan. Perlu kita waspadai, sudah kita plotting personil termasuk di Sumokatu, DIP, banjir bannya, terus yang di Simpang 3 Kelurahan juga banjir bannya juga sudah kita tempatkan. Itu kita luruskan, kalau emang mau ke sana, Nava dan lain sebagainya, putarnya di Terminal Tawangmangu ini. Tak hanya di pertigaan Pringosari, arus lalu lintas di depan Pasar Tawangmangu juga menjadi perhatian petugas. Jalur ini termasuk ramai karena merupakan pertemuan antara pengendara ke pasar dan kendaraan wisatawan yang menuju kawasan di sekitar Gunung Lawu. Kawasan wisata Tawangmangu masih menjadi primadona warga maupun wisatawan luar kota menghabiskan libur pergantian tahun karena udara sejuk dan pemandangan Gunung Lawu yang indah. Eri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Sate sapi legendaris di Kota Salatiga satu ini jadi incaran tak hanya warga lokal tetapi hingga luar kota. Sate sapi yang empuk dengan bumbu kacang kaya rempah membuat para pecinta kuliner selalu ingin kembali ke warung sate yang satu ini.
Di Salatiga ada sate legendaris yang selalu ramai oleh pembeli, yaitu sate suruh yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Tidak hanya jadi favorit warga lokal, sate ini juga jadi incaran para pecinta kuliner yang datang dari berbagai daerah. Warung sate yang berdiri sejak tahun 1980 ini menjual sate ayam dengan bumbu kacang dan rempah. Tak lupa juga ketupat sebagai pendamping sate. Sate sapi yang empuk dan gurih ditambah rasa bumbu yang berbeda ini membuat pembeli rela kembali terus ke warung ini. Khas aja gitu loh mas, bumbunya tuh beda dari yang lain. Kalau bumbunya mungkin ya sambelnya yang bikin beda tuh rasanya. Dari udah terkenal kan di Salatiga, free sebulan bisa 3-4 kali. Setiap akhir pekan, warung sate selalu ramai. Apalagi saat libur sekolah atau libur panjang, warung tak pernah sepi. Dalam sehari, warung sate ini bisa menjual 10.000 tusuk sate sapi. Kalau ini rame ya bisa lebih 10.000 lebih mungkin. 10.000. Ya. Dari Sabtu sama Minggu. Wah ini melonjak. Pokoknya kalau liburan panjang tuh rame. Tertarik untuk mencoba? Warung ini buka mulai dari jam 10 pagi hingga pukul 10 malam. Jangan lupa siapkan uang Rp40.000 untuk bisa menikmati satu porsi sate sapi bersih 10 tusuk di warung ini. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.